Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan simulasi jaringan komputer pada ruangan di sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hastika, kemudian rekan saya Muhammad Ramdhani dan Siska Wahyuni. Kami mengambil studi kasus di MTS Negeri 1 Rapang. MTS Negeri 1 Rapang merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Kabupaten Sidendren Rapang. Penggunaan jaringan yang kurang merata membuat kami tergerak untuk mendesain kembali jaringan yang ada di sekolah tersebut, agar pemerataan jaringan pada bagian setiap di sekolah dapat diakses dengan baik dan lancar. MTS Negeri 1 Rapang memiliki 12 ruangan antara lain yaitu ruangan server, lab komputer, ruangan perpustakaan, lab kimia, ruang keolahragaan, ruang guru, lantai 1 kelas 7, lantai 2 kelas 7, lantai 1 kelas 8, lantai 2 kelas 8, lantai 1 kelas 9, dan lantai 2 kelas 9. Oke, selanjutnya kita siapkan device atau perangkat yang terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan router, kemudian DSL modem, selanjutnya kita gunakan cloud, kemudian satu buah server, selanjutnya switch dan 2 buah PC. Nah, untuk menghubungkan kedua PC tersebut ke switch, kita sambungkan menggunakan kabel automatic choose connection type. Oke, kita sambungkan ke switch. Nah, di sini belum terhubung ya karena warnanya masih warna orange. Kita tunggu saja kabelnya sampai berwarna hijau. Kemudian kita setting IP-nya. Kemudian kita setting IP-nya. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita menggunakan DHCP. Oke, kita close saja. Untuk PC selanjutnya kita lakukan konfigurasi yang sama, masuk ke desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, untuk mengetahui apakah sudah terhubung, kita coba mengirimkan sebuah pesan. Nah, di sini sudah successful, artinya kedua PC tersebut sudah terhubung ke switch. Selanjutnya kita tambahkan 1 buah switch dan 2 buah PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu kita tunggu sampai warna orange ini berubah menjadi warna hijau. Nah, kita lanjut untuk setting IP dari PC-nya. Kita klik PC, kemudian masuk ke bagian desktop dan masuk ke IP configuration. Di sini kita setting IP-nya menggunakan DHCP. Lalu close. Kemudian untuk
untuk PC selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian pilih DHCP dan close. Selanjutnya kita coba mengirim pesan untuk mengetahui apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Kita kirim pesan dari PC ini ke PC yang ini. Keterangannya sudah sukses, berarti konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil. Selanjutnya di bagian bawah kita tambahkan satu buah router dan satu buah switch. Setelah itu kita tambahkan 2 buah PC. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Selanjutnya kita tunggu lagi sampai yang ini berubah warna menjadi warna hijau. Nah, lanjut kita setting IP address-nya. Kita klik PC, kemudian masuk ke bagian desktop, IP configuration, kemudian pilih DHCP. Lalu close. Kemudian kita setting juga bagian ini. Kita pilih DHCP dan close. Lanjut kita coba kirim pesan. Karena sudah sukses, berarti konfigurasi bagian ini juga sudah berhasil. Baik, selanjutnya untuk merapikan tampilan dari beberapa ruangan, mungkin kita bisa gambarkan ruangannya terlebih dahulu. Di sini kita pilih palet dialog berbentuk persegi dengan menceklis bagian fill color. Kita setting fill colornya dengan warna hijau. Kemudian OK. Outline colornya warna hitam saja. Kemudian OK. Di sini kita gambar. Setelah sini, sebesar ini. Kemudian untuk yang di bawah juga kita buka seperti ini. Di bawah lagi kita tambah lagi. Di sini juga kita tambah. Dan terakhir di sini. Nah, oke, untuk garisnya kita bisa tambahkan juga garis. Dari sini pembedanya. Nah, kemudian kita tambahkan access point untuk setiap ruangannya juga. Sini kita menggunakan access point PT. Kemudian kita tambahkan lagi di sini dan juga di sini. Oh ya, di paling atas juga tidak lupa untuk kita tambahkan. Nah, kita juga tambahkan laptop dan juga smartphone untuk setiap ruangannya. Ini tersambung otomatis karena belum diatur ya. Oke, yang pertama kita buka router yang ada di lab server. Fisikalnya kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan router NM1 CFE sebanyak 2. Nah, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through. Kita pilih fase Ethernet 0.
kemudian ke switch PT switch 0, Ethernet 21, kemudian kita ambil lagi kabel strike fase Ethernet 10, kita ke switch 3, Ethernet 0/3, kemudian tambahkan kabel copper crossover fase Ethernet 60 ke router yang satunya, Ethernet 00. Oke, kita sambungkan router PT dengan DSL modem menggunakan kabel copper strike. Kita gunakan fase Ethernet 7/0, kemudian port 1. Nah, selanjutnya kita gunakan kabel phone dari DSL modem port 0 ke cloud modem 4. Terakhir kita hubungkan cloud PT dengan Ethernet 6 ke server PT server 1. Nah, selanjutnya kita bisa sambungkan router PT pada ruang guru menggunakan kabel copper strike. Kita pilih fase Ethernet 1/0 ke switch PT, Ethernet 2/1. Kita sambungkan lagi Ethernet 31 ke access point port 0, kemudian switch PT lagi, maaf, kita buka dulu, kemudian matikan, tambahkan switch lagi, tambahkan slot, kemudian nyalakan lagi. Nah, oke, kita tambahkan lagi kabel dari switch ke switch, kita pakai 6/1 ke access point port 0, satu lagi fase Ethernet 71 ke access point port 0. Nah, oke, sekarang kita buka router PT, kemudian konfigurasi dengan CLI. Yang pertama kita no dulu, kemudian enter lagi, kita ketikkan enable, enter, kemudian config terminal, kemudian kita ketikkan integer FA 0/0, enter, kemudian IP DHCP pool kita beri nama dengan labcom, kemudian enter. Kita setting networknya di angka 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian enter, kita ketikkan lagi default router di angka 192.168.1.1, kemudian enter DNS server, enter, kemudian exit, kemudian exit lagi, kita enter lagi, kemudian write,
maka selesai. Kita masuk ke bagian config. Di sini pada fase Ethernet 0/0 kita setting 192.168 titik 1 dengan subnet mask seperti tadi. Kemudian kita on kan, maka akan berwarna hijau seperti pada gambar. Nah, selanjutnya untuk setelan ke lab kimia, yang pertama kita tuliskan config terminal, kemudian kita tambahkan integer fa 0 1/0. Kemudian kita settingkan IP DHCP pool, kita beri nama lab kimia. Kemudian enter. Kita setting networknya 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita berikan default router di angka 192.168.2.1. Kemudian DNS servernya di angka 8.8.8.8. Kemudian kita exit lagi. Nah, kemudian enter sekali lagi, kemudian write. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasi, di mana tadi kabel yang digunakan yaitu fase Ethernet 1/0. Adapun konfigurasinya yaitu 192.168.2.1 dengan subnet mask yang diisi secara otomatis. Kemudian kita on kan, maka kabel akan berwarna hijau. Nah, untuk settingan router, dari router ruang server menuju ke ruang guru, kita buka dulu. Kita setting fase Ethernet 6.192.168.10.1 dengan subnet mask otomatis, lalu kita on kan. Dari router ruang guru kita konfigurasikan di mana fase Ethernet yang digunakan tadi yaitu FA 0,0 0/0 maksud saya. Kita setting 192.168.10.2. Kita on kan, maka router dari router server menuju ke router ruang guru akan berwarna hijau. Nah, untuk settingan router
ruang guru menuju ke switch PT. Kita masuk ke bagian config. Oke, kita pilih fase Ethernet 1/0. Kemudian masukkan alamat IP address 192.168.3.1. Kemudian subnet masknya secara otomatis. Kemudian kita on kan, maka akan berwarna hijau juga. Yang terakhir yaitu router PT ke DSL modem. Kita pilih fase Ethernet 7/0 dengan IP address 192.168.4.1 dengan subnet mask secara otomatis. Kemudian kita on kan, maka akan berwarna hijau. Di sini untuk servernya kita setting dengan IP address 192.168.4.2 dengan subnet mask yang otomatis. Default gateway-nya 192.168.4.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Nah, untuk access point-nya kita masuk, kemudian konfigurasi pada port 1. Kita beri SSID dengan nama, misalnya kita MTSN 01. Kemudian kita gunakan keamanan WPA2PSK dengan password MTS bisa 01. Nah, sudah on. Kemudian kita silang. Nah, untuk laptop kita matikan dulu, kemudian ganti dengan WPC untuk mendukung wireless. Kemudian kita nyalakan lagi, masuk ke desktop, kita buka PC wireless. Untuk mengkoneksikannya kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita pilih jaringan MTSN 01, konekkan, dimana tadi kodenya MTS bisa 001. Nah, maka ketika dikonek akan terkoneksi dengan access point yang terdekat. Oke, untuk smartphone-nya mungkin langsung saja ke wireless di bagian config. Terus SSID kita pilih yang MTSN 01. Kemudian WPA2PSK-nya MTS bisa 01. Nah, kita tunggu, nanti akan terhubung dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan switch ke access point. Sini fase Ethernet 0,4, kemudian port 0. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada seluruh access point yang ada pada MTSN 1 Rapang. Untuk router PT pada ruang server, kita edit pada RIP-nya, kita tambahkan beberapa IP address, misalnya 192, kemudian 168.1.0, kemudian kita tambah, kemudian 192.168.2.0, kemudian kita tambah lagi 192.168.3.0, tambah lagi 192.168.4.0, dan yang terakhir 192.168.10.0.
Nah, kita sambungkan beberapa jaringan ini agar tetap dapat saling bertukar data. Oke, begitu juga dengan yang ada di router ruang guru. Pada bagian RIP, kita tambahkan 192.168.1.0, kemudian kita tambahkan lagi 192.168.2.0, kemudian tambahkan lagi 192.168.3.0. Seperti halnya dengan ruangan server tadi. Dan yang terakhir 192.168.10.0. Kita add. Setelah itu selesai. Nah, selanjutnya untuk cloud kita setting pada DSL yaitu add. Nah, setelah itu selesai. Nah, di sini kita coba untuk mengirimkan data dari server ke PC ruang guru. Nah, berhasil ya. Jadi mungkin demikian konfigurasi analisa desain jaringan pada sebuah studi kasus di Madrasah Sanawiyah 1 Rapang, di mana kami ingin agar jaringan tersebut rata, sehingga kami menganalisa dan mendesain kembali jaringan yang ada di sana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.